Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurniawan Arana Rwanda dari kelas MJ 303 mata kuliah Manajemen Keuangan 1 dan dari program studi Manajemen. Untuk saya akan menerangkan tentang laporan analisis keuangan pada Telkomsel Persero Tbk pada periode tahun 2021 sampai 2023. Nah, untuk nomor 1, identifikasi perusahaan. Untuk yang A, profil umum dan data laporan. Nama perusahaan PT Telkom Indonesia Persero Tbk, kode emiten TLKM untuk sektor industri infrastruktur, dan yang selanjutnya subsektor telekomunikasi. Dan untuk tahun laporan keuangan 2021 sampai 2023, laporan tahunan audit. Untuk ruang lingkup bisnis, PT Telkom Indonesia Persero Tbk adalah badan usaha milik negara atau BUMN yang bergerak di bidang jasa teknologi, informasi dan komunikasi serta jaringan telekomunikasi di Indonesia. Portofolio bisnis Telkomnya sangat luas, mencakup 1. Segmen mobile melalui anak usahanya Telkomsel. Perusahaan menyediakan layanan seluler prabayar dan pasca prabayar dengan pangsa pasar terbesar di Indonesia. 2. Segmen konsumer, layanan fixed broadband melalui merek IndiHome yang kini telah diintegrasikan ke Telkomsel melalui inisiatif Fixed Mobile Conversion. 3. Segmen enterprise, menyediakan solusi ICT untuk korporasi melalui dari cloud computing dan data center hingga layanan managed service. 4. Segmen wholesale dan international business (WIB), mengelola infrastruktur kabel laut internasional, menara telekomunikasi melalui Mitratel dan layanan interkoneksi global. Nah, nomor 2, analisis keuangan. Analisis ini menggunakan data yang diinteraksi dari laporan keuangan neraca dan laporan laba rugi komprehensif Telkom Indonesia. Tabel perhitungan rasio keuangan. Angka dan tabel ini hasil dari olahan data laporan keuangan konsolidasian. Nah, untuk kategori rasio untuk rumusnya dan tahun 2021, 2022 dan 2023. Nah, untuk likuiditas current ratio, rumusnya yaitu aset lancar, liabilitas dan jangka pendek. Untuk tahun 2021 0,93 dan 2022 0,90, 2023 0,88. Quick ration, aset lancar, rumusnya aset lancar, persediaan liabilitas, jangka pendek. Untuk 2021 0,89, 2022 0,85, semakin menurun. 2023 0,83. Solvabilitas, untuk equity ratio, total likuiditas, total ekuitas 0,47 untuk 2021, 2022 0,49, 2023 0,51. Debt to asset ratio, total liabilitas atau total aset 0,42, 2021, 2022 0,45, 2023 0,44. Nah, untuk probabilitas net profit margin, laba bersih pendapatan, untuk 2021 terdapat 23,5%, 2022 17,2%. Nah, 2023 semakin menurun 16,5%. Return on equity, laba bersih dan total ekuitas 18,1%, 2021. Untuk 2022 14,3%, 2023 15,8%. Aktivitas, total aset turnover, pendapatan per total aset 0,51 kali. Untuk 2022 0,53 kali, 2023 0,52 kali. Nah, untuk receivable turnover, pendapatan rata-rata piutang 8,2 kali, 2022 7,9 kali, 2023 8,1 kali. Nah, interpretasi hasil analisis. Untuk analisis rasio likuiditas. Rasio likuiditas mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek. Current ratio berada di bawah 1,0
antara 0,88 sampai 0,93. Secara teori ini menunjukkan bahwa aset lancar tidak cukup menutupi hutang lancar. Namun bagi perusahaan telekomunikasi dengan model bisnis langganan atau prabayar, cash inflow terjadi setiap hari, sehingga risiko gagal bayar sangat rendah meskipun rasionya di bawah 1. Quick ratio tetap berbeda jauh dengan current ratio karena Telkom adalah perusahaan yang jasanya tidak memiliki stok persediaan dalam jumlah besar. B. Analisis rasio solvabilitas. Rasio ini mengukur sejauh mana aset perusahaan dibiayai oleh hutang. DR atau debt to equity ratio di angka 0,51 pada 2023. Kita lihat di dalam tabel. Telkom memiliki struktur modal yang sangat konversi dan sehat, artinya jumlah hutang hanya separuh dari jumlah modal sendiri. Ini memberikan bantalan keamanan yang kuat terhadap fluktuasi ekonomi. C. Analisis rasio probabilitas net profit margin NPM. Terjadinya penurunan margin dari 23,5% 2021 dan 16,5% 2023. Hal ini disebabkan oleh biaya operasional yang meningkat serta adanya kerugian yang belum direalisasi dan investasi Telkom pada perusahaan teknologi GoTo. Untuk maksudnya return to equity ROE. Meskipun NPM turun, ROE tetap berada di level 2 digit 15,8%, menunjukkan efektivitas manajemen dalam mengelola model pemegang saham untuk menghasilkan keuntungan. Untuk D, analisis rasio aktivitas. Total aset turnover stabil di kisaran 0,5 kali mendadak. Setiap Rp1 aset yang dimiliki mampu menghasilkan 0,5 rupiah pendapatan dalam per tahunnya. Receivable turnover angka 8,1 menunjukkan piutang perusahaan berputar sekitar 8 kali setahun atau tertagih rata-rata setiap 45 hari, yang tergolong cukup efisien bagi perusahaan skala besar. Nah, untuk yang nomor 3, analisis tren. Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir terdapat beberapa tren krusial yang mempengaruhi posisi keuangan Telkom. 1. Tren penurunan likuiditas. Ada tren penurunan pada current 0,9 ke 0,8. 2. Volatilitas laba akibat investasi. Tren laba ini mengalami fluktuasi signifikan pada tahun 2022. Penurunan margin bukan disebabkan oleh penurunan penjualan, melainkan faktor eksternal, yaitu penurunan nilai pasar investasi pada efisiensi asosiasi. 3. Pertumbuhan struktur modal. Meskipun hutang liabilitas sedikit meningkat, pertumbuhan ekuitas tetap terjaga. 4. Integrasi fixed mobile and convergence. Tren operasional menunjukkan pergeseran beban biaya seiring dengan penggabungan IndiHome ke dalam Telkomsel. Nah, jawaban untuk nomor 4. Kesimpulan dalam kondisi keuangan berdasarkan analisis rasio dan tren yang dilakukan berikut adalah kesimpulan komprehensif mengenai kondisi keuangan PT Telkom Indonesia Tbk. Kekuatan stabilitas pendapatan. Sebagai pemimpin besar, Telkom memiliki pendapat yang sangat stabil untuk arus kas operasional yang kuat. Solvabilitas sangat baik. Dengan DER sekitar 0,5, Telkom jauh lebih sehat dibanding rata-rata perusahaan infrastruktur global. Efisiensi penagihan. Manajemen piutang sangat memastikan bahwa pendapatan yang dicatat dapat dikonversi menjadi kas yang dalam waktu yang wajar. Kelemahannya yaitu likuiditas ketat. Meskipun wajar bagi industri telekomunikasi, rendahnya current ratio menuntut perusahaan untuk selalu memiliki akses ke fasilitas perbankan jika terjadi kebutuhan yang mendadak. Untuk paparan risiko pasar, probabilitas perusahaan sangat rentan terhadap fluktuasi harga saham perusahaan teknologi yang mereka investasikan, yang menyebabkan laba bersih menjadi berisik atau volatile. Rekomendasi atau pandangan akhir. Secara keseluruhan,
PT Telkomsel Indonesia berada dalam kondisi keuangan yang sangat kuat dan berkelanjutan. Penurunan beberapa rasio probabilitas adalah dampak dari strategi investasi yang jangka panjang. Volatilitas pasar saham bukan karena penurunan kinerja bisnis inti. Telkom masih menjadi perusahaan yang sangat perspektif dengan manajemen risiko hutang yang sangat hati-hati. Untuk sumber referensi yaitu laporan tahunan non-report PT Telkom Indonesia Persero Tbk tahun 2021, 2022, 2023. Nah, untuk kedua, laporan keuangan konsolidasi audit Bursa Efek Indonesia. 3. Ikhtisar keuangan investor relation Telkom Indonesia. Sekian dan terima kasih.